Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi geriatrik. Inilah adalah pelajaran yang pertama. Silakan dipelajari, disimak, dan kalau perlu diskusikan dengan teman-temannya. Oke, kita segera mulai aja. Pada sub pokok bahasan pertama ini, kita mulai dengan suatu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan oftalmologi geriatrik? Oftalmologi geriatrik adalah cabang khusus dalam ilmu penyakit mata yang berfokus pada diagnosis, perawatan, dan penanggulangan gangguan penglihatan yang umum terjadi pada populasi lansia atau lanjut usia. Pada oftalmologi geriatrik yang cakupannya sangat luas, kemudian terdapat satu cabang lagi yang disebut sebagai klinik refraksi geriatrik. Geriatrik merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari keadaan-keadaan fisiologis dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan orang lanjut usia. Lansia atau orang lanjut usia adalah sebutan untuk seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Ditandai dengan penurunan fungsi tubuh, fisik, mental, sosial, termasuk di dalamnya adalah penurunan fungsi penglihatan. Jadi dengan adanya klinik refraksi geriatrik ini memberikan ruang yang luas kepada optometri untuk ikut ambil bagian dalam upaya pelayanan kesehatan mata dalam rangka memenuhi kebutuhan alat bantu penglihatan pada lansia. Refraksi klinik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan mata yang bertujuan untuk menentukan status refraksi dan mencari ukuran lensa yang sesuai agar cahaya yang berasal dari satu objek penglihatan dapat difokuskan tepat pada retina. Ada dua metode pemeriksaan refraksi. Yang pertama adalah secara objektif, menggunakan alat autorefraktometer atau retinoskop untuk mendapatkan perkiraan awal tanpa memerlukan respon verbal dari pasien. Yang kedua adalah pemeriksaan refraksi subjektif. Pemeriksaan ini melibatkan interaksi langsung di mana pasien diminta untuk membandingkan kejernihan penglihatan saat mencoba berbagai lensa, misalnya dengan alat protektor atau trial lens. Sekarang marilah kita memasuki sub pokok bahasan berikut mengenai beberapa penyakit mata yang dapat mengakibatkan munculnya gangguan penglihatan pada lansia. Berikut adalah beberapa gangguan penglihatan terutama yang sering dialami lansia. Yang pertama adalah katarak. Katarak adalah penyebab utama gangguan penglihatan dan kebutaan pada lansia di Indonesia. Kondisi lensa mata menjadi keruh akibat pengumpulan protein seiring penuaan. Gejalanya, penglihatan kabur seperti berkabut, sensitif terhadap cahaya atau silau, dan warna nampak pudar. Penanganan medis untuk menghilangkan katarak menjadi ranah kompetensi dokter ahli mata, bukan optometri. Tetapi, pemenuhan kebutuhan kacamata atau alat bantu penglihatan pasca bedah katarak bagi lansia menjadi ranah kompetensi optometri.
Mari sekarang kita lihat slide berikutnya tentang penyebab gangguan penglihatan pada lansia yang lain. Yang kedua adalah retinopati hipertensi. Retinopati hipertensi dapat mengakibatkan gangguan penglihatan pada lansia, bahkan hingga risiko kebutaan jika tekanan darah tidak terkontrol dengan baik. Penglihatan kabur merupakan keluhan utama penderita retinopati hipertensi sebagai akibat terjadinya penebalan dan penyempitan pembuluh darah di retina yang menghambat aliran darah sehingga retina tidak berfungsi optimal. Yang ketiga adalah ptosis pada lansia. Ptosis adalah penurunan kelopak mata atas atau palpebra superior. Dapat mengakibatkan gangguan penglihatan yang signifikan pada lansia. Pada lansia, ptosis paling sering disebabkan oleh faktor penuaan atau aponeurotik, di mana otot levator palpebra meregang atau terlepas dari posisinya. Sedangkan yang keempat adalah lagoptalmus pada lansia. Lagoptalmus adalah kondisi medis di mana kelopak mata tidak dapat menutup secara sempurna, sehingga bola mata tetap terekspos keluar berhubungan dengan udara. Hal itu tidak hanya membuat permukaan depan bola mata kering, tetapi juga menjadi faktor risiko terjadinya keratitis atau radang pada kornea. Sedangkan yang kelima, glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan saraf optik akibat tekanan bola mata yang meningkat menjadi penyebab utama kebutaan. Glaukoma ini sering disebut sebagai pencuri penglihatan diam-diam karena gejala awal sering tidak terasa, tetapi bisa menyebabkan penglihatan kabur, melihat lingkaran cahaya, dan blind spot atau bintik buta. Yang keenam, degenerasi makula terkait usia atau disingkat AMD. Penyakit ini menyerang bagian tengah retina, yaitu makula luteus, ya, yang berfungsi untuk melihat detail yang lebih halus. Kondisi kerusakan pada pusat penglihatan akibat proses oksidasi seiring usia. Gejalanya, pandangan di bagian tengah menjadi buram, bergelombang, atau muncul bintik buta di pusat penglihatan. Saudara-saudara sekalian, itu tadi adalah sedikit contoh penyebab gangguan penglihatan pada lansia. Tetapi sebenarnya masih banyak lagi gangguan penglihatan pada lansia ini yang disebabkan oleh proses penuaan yang lain. Penanganan medis untuk menghilangkan faktor penyebab merupakan ranah kompetensi dokter ahli mata, bukan optometri. Tetapi pemenuhan kebutuhan kacamata atau alat bantu penglihatan bagi lansia pasca tindakan medis menjadi ranah kompetensi optometri. Oke, pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Jaga kesehatan dan jangan lupa mengisi daftar hadir di Seato. Oke, sampai jumpa lagi.